Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini, Sabtu 8 Juli 2023, kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Ayat Alkitab hari ini Sabtu 8 Juli 2023, Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Demikian ayat Alkitab hari ini. Saudara-saudari, apa sesungguhnya yang menjadi alasan saudara menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus? Apakah itu hanya karena turunan dari orang tua yang memang sudah Kristen dan sudah menjadi pengikut Yesus sebelumnya? Atau apakah karena saudara ingin seperti yang digambarkan di Alkitab, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan dari penyakit, disembuhkan dari penyakit, kemudian mendapatkan keselamatan dari kecelakaan dengan mengikuti Yesus? Atau saudara ingin mengikuti Yesus supaya saudara tidak lagi menemukan kegelapan dalam hidup saudara, tidak lagi menerima persoalan atau penderitaan? Saudara-saudari, hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua sebagai orang-orang yang saat ini sudah memutuskan menjadi pengikut Yesus, bahwa sesungguhnya bagi Yesus, mengikut Yesus itu adalah karunia Allah. Sesungguhnya menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak datang dari diri sendiri. Dia adalah anugerah dan karunia dari Tuhan. Yesus mengatakannya dalam firman Tuhan hari ini. Yohanes 6 ayat 65 berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yesus mengatakan hal itu kepada murid-murid dan orang yang mengikut dia pada waktu itu. Yesus tahu ada banyak orang yang mengikut dia pada waktu itu. Sejak Yesus menunjukkan banyak mukjizat, mulai dari ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu banyak mukjizat yang lain. Sejak itu ada begitu banyak orang, ribuan orang datang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus. Tapi sesungguhnya Yesus tahu alasan utama mereka mengikut Yesus bukan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan karena iman mereka kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tahu mereka berbondong-bondong mengikut Dia hanya supaya mereka beroleh kesejahteraan, dapat makan, dapat minum, tidak berkekurangan. Ketika mereka sakit, Yesus bisa menyembuhkan. Ketika mereka mengalami banyak hal penderitaan dalam hidupnya, Yesus ada dan bisa mengeluarkan mereka dari penderitaan. Hanya sebatas itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, ketika orang-orang banyak itu mendengar Yesus mengatakan bahwa Dia adalah
roti kehidupan, bahwa Yesus adalah sumber kehidupan yang sejati bagi semua orang, mereka kemudian mulai mundur satu persatu. Kenapa? Karena mereka tidak terima. Mereka mengatakan pernyataan Yesus itu terlalu keras. Mereka mengatakan Yesus terlalu berlebihan, menyamakan dia dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Maka sejak itu semakin sedikit orang yang mengikut Yesus, karena memang mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudari, jika kita mengikut Yesus hanya karena kita ingin beroleh kebahagiaan semata, hanya karena kita ingin hidup sejahtera, tanpa penderitaan, tanpa persoalan, hanya supaya agar kita mendapatkan banyak berkat melimpah dari Tuhan, itu pasti sementara. Suatu saat kita akan mundur, sama seperti para murid-murid, orang banyak yang mundur teratur ketika mereka sesungguhnya tidak percaya kepada kemahakuasaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya pada Yesus hanya karena warisan dari orang tua semata, bukan datang dari hati yang digerakkan oleh Allah, maka itu tidak akan lama. Hanya sementara. Ketika datang pencobaan, ketika datang persoalan, ketika datang banyak kerumitan dalam hidup, kita akan menyerah kalah. Bahkan kita akan menghakimi Tuhan. Kita akan meninggalkan Yesus Sang Juru Selamat. Karena kita tidak percaya kepada Dia sebagai Juru Selamat. Saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego, betapa mereka menunjukkan iman percayanya kepada Allah bukan karena sukacita semata, tetapi dalam segala situasi mereka tetap percaya pada Tuhan. Maka ketika mereka mau dihukum, dimasukkan ke dalam perapian karena mereka tidak mau meninggalkan Allahnya, apa yang mereka katakan? Dengan lantang mereka mengatakan, kalaupun Allah kami tidak menyelamatkan kami dari perapian ini, kami akan tetap percaya kepadanya. Itu iman yang sesungguhnya. Itu iman yang digerakkan oleh Allah. Itu iman yang adalah karunia dari Tuhan. Saudara dan saya, kita semua dikaruniai Roh Tuhan yang menggerakkan setiap hati kita untuk percaya kepada ketuhanan Yesus sebagai Juru Selamat, dan untuk beriman kepada Dia yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi saudara-saudari, tidak semua manusia yang mau mengikuti gerakan itu. Tidak semua manusia mau mendengarkan panggilan Allah untuk mengikut Yesus. Maka hari ini, ketika firman Tuhan mengingatkan kita, ingatlah, panggilan mengikut Yesus adalah karunia dari Tuhan. Maka pergunakanlah karunia itu dengan baik. Maka hargailah panggilan Allah atas hidup kita. Dengarkanlah gerakan roh yang ada di dalam hati kita, agar dengannya kita benar-benar mengikut Tuhan, bukan karena ada maunya, tapi karena kita benar-benar percaya kepada kemahakuasaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau demikian, kita akan setia sampai mati. Dan kalau demikian, iman kita besar kepada Tuhan. Itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Percayalah, saudara, Tuhan menyertai kita mengimani Dia di sepanjang kehidupan, karena mengikut Yesus adalah karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara melakukan aktivitasmu hari ini.
Engkau ya Allah Tuhan kami, atas kasih karunia-Mu, kami diberikan kesempatan untuk mengenal Engkau dan mengikut Engkau dalam segala kehidupan kami. Tapi ya Tuhan, hari ini kami diingatkan, terkadang kami tidak setia mengikut Engkau karena kami tidak mendengarkan Roh Tuhan yang menggerakkan hati kami. Karunia-Mu yang besar yang mendekatkan kami dengan Tuhan. Hingga kami seringkali mengandalkan pikiran kami. Dan karena itu kami tidak mengenal-Mu dengan sungguh. Kami tidak memahami kemahakuasaan-Mu yang mampu mengatasi segalanya. Dan kami tidak mampu menyelami kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Hari ini kami diingatkan Tuhan, betapa keselamatan kami adalah karunia dari Tuhan. Betapa pengenalan kami akan Yesus Kristus Juru Selamat kami adalah karunia dari Tuhan. Maka biarlah karunia itu kami jaga, kami pelihara hingga kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Dengan kedekatan itu, kami boleh mengenal, menghayati, bahkan percaya penuh kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang kami andalkan dalam segala perjalanan hidup kami. Bahkan ketika hari ini kami ingin memulai hari kami, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang menyertai kami, menyertai setiap langkah dan perbuatan kami. Kami percaya bersama dengan Roh Tuhan yang menguasai kami akan dimampukan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami dan menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, dalam doa kami mau mengingat jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita, mereka yang berulang tahun, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Kami juga mengingat keluarga-keluarga yang bersuka cita atas umur panjang, ulang tahun pernikahan yang Engkau anugerahkan bagi mereka di hari ini. Tuhan, berkatilah mereka yang bersuka cita atas karunia luar biasa melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah hari ini mata mereka boleh dibukakan betapa Tuhan mengasihi mereka luar biasa. Dan biarlah jemaat-Mu juga boleh mengasihi Engkau luar biasa dengan sepenuh hati. Mengikut Engkau sebagai tanda syukur atas semua kebaikan Tuhan yang mereka terima dalam hidupnya. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah karena sakit. Baik mereka yang terbaring di rumah sakit atau mereka yang saat ini terbaring di rumah. Tuhan, Engkau yang menjadi dokter terbaik bagi mereka. Engkau pulihkan kesehatannya. Engkau berikan kesehatan yang sempurna bagi seluruh jemaat-Mu yang bergumul saat ini. Hingga mereka boleh melanjutkan hidupnya, melanjutkan aktivitasnya, menjadi pengikut Yesus yang setia di sepanjang perjalanan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Dan biarlah tangan Tuhan yang senantiasa memelihara kami hari ini, seterusnya, bahkan untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin.